Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafitri Sinaga dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar. Nah, di video kali ini saya akan membuat video tentang JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan. Apa itu JKN? Seperti yang telah diketahui, JKN itu yaitu Jaminan Kesehatan Nasional, merupakan bagian dari Sistem Sosial Nasional atau SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib atau mandatori. Nah, apa sih bedanya JKN dengan BPJS itu? JKN itu adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme dengan asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Nah, sedangkan BPJS adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Nah, di sini ada peraturan menteri, di mana Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan penerimaan yang selanjutnya disebut dengan PBI. Jaminan kesehatan adalah jaminan fakir miskin, orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Nah, peserta non-PBI. Nah, gimana sih peserta yang disebut dengan peserta non-PBI itu? Peserta non-PBI itu seperti PNS, Polri, TNI, dan pegawai swasta yang ditanggung oleh instansi pekerjaan mandiri seperti wira swasta dan pekerjaan yang lainnya yang bisa memiliki kelas perawatan. Nah, pada BPJS Kesehatan ini ada 3 tingkat kelas. Nah, di mana yang kelas pertama itu dengan membayar iuran per bulan sebesar 59.500, yang kelas 2 membayar iuran dengan sebesar 42.000, dan yang kelas 3 itu membayar iuran per bulannya yaitu 25.000. Nah, pada BPJS Kesehatan ini resmi berpotensi mulai pada 1 Januari 2014 dan berubah nama PT Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian peserta BPJS ini yaitu setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran per bulan. Pada BPJS Kesehatan ini ada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, di mana Sistem Jaminan Sosial Nasional ini memiliki 3 asas. Asas yang pertama itu kemanusiaan, yang kedua manfaat, dan yang ketiga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian ada juga prinsip seperti kegotong royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana Jamsos seluruhnya untuk pengembangan program dan kepentingan peserta. Kemudian di Sistem Jaminan Sosial Nasional ini memiliki 5 program. Yang pertama itu program jaminan kesehatan, yang kedua itu program jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga program jaminan hari tua, yang keempat itu program jaminan pensiun, dan yang kelima itu program jaminan kematian. Nah, kemudian pada peserta jaminan kesehatan. Pada peserta jaminan kesehatan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu bukan penerima bantuan iuran atau PBI.
dan yang kedua itu penerima bantuan iuran. Nah, di sini kita akan membahas tentang bukan penerima bantuan iuran. Bukan penerima bantuan iuran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pekerjaan penerima upah, yang kedua bukan penerima, dan yang ketiga bukan pekerja. Nah, pada pekerjaan penerimaan upah itu ada 6. Yang pertama itu PNS, yang kedua itu TNI, yang ketiga Polri, yang keempat pejabat negara, yang kelima pemerintahan non-PNS, dan yang keenam itu pegawai swasta. Pada bukan penerima itu seperti pekerja mandiri informal, dan yang bukan pekerja itu ada 5. Yang pertama itu investor, yang kedua pemberian kerja, yang ketiga penerima pensiun, yang keempat veteran, dan yang kelima perintis K. Kemudian yang bagian penerima bantuan iuran ada 2. Yang pertama fakir miskin, dan yang kedua itu orang yang tidak mampu. Nah, kemudian di sini juga termasuk dengan anggota keluarga, di mana anggota keluarga itu seperti istri atau suami yang sudah sah dari peserta BPJS tersebut. Kemudian anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah dari peserta. Kemudian belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri. Yang keempat itu belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Nah, mengapa harus dengan sistem jaminan kesehatan? Nah, karena pada sistem jaminan kesehatan ini adanya resiko terkenanya penyakit kapan saja. Kemudian biaya pengobatan itu sulit untuk diprediksi, seperti misalnya penyakit-penyakit tertentu. Kemudian asuransi belum membudayakan short, psych, tidak mampu membayar atau tidak adil membayar pada saat pembayaran. Kemudian pembiayaan kesehatan meningkat dari waktu ke waktu akibat adanya yang pertama itu adanya double burden, penyakit infeksi, penyakit degeneratif, penyakit akibat gaya hidup. Dan kemudian ada juga supply induk demand, dan yang ketiga itu ada perkembangan teknologi kedokteran. Dan yang terakhir itu masih banyak masyarakat menggunakan pembiayaan langsung dan tunai. Nah, kemudian di BPJS Kesehatan ini yang pertama itu ada jumlah peserta dan anggota keluarga yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional ini paling banyak sebanyak 5 orang. Dan yang kedua itu peserta yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 5 orang, termasuk peserta dapat mengikut sertakan keanggotaan keluarga yang lain dengan membayar iuran tambahan. Nah, di sini ada bentuk identitas kepesertaan. Di sini bisa dilihat seperti ini bentuk dari identitas kepesertaan. Nah, kemudian ada jumlah peserta JKN KIS hingga 31 Desember di Aceh Barat pada tahun 2021. Nah, di mana jumlah peserta di Kabupaten Aceh Barat ini yang menggunakan JKN atau KIS itu sebanyak 192.859 jiwa. Nah, kemudian jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan JKN KIS ini sebanyak 3 rumah sakit yang ada di daerah Kabupaten Aceh Barat. Nah, kemudian jumlah klinik yang bekerja sama dengan JKN KIS ini sebanyak 12 klinik yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Dan yang terakhir jumlah puskesmas yang bekerja sama dengan JKN KIS ini yaitu sebanyak 14 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
Sekian, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.